Apa latar belakangnya? Mengapa transaksi uang itu lebih susah untuk dilakukan? Sebagian ulama memberikan penjelasan bahwasanya Islam itu menghendaki agar yang namanya uang selamanya menjadi alat tukar dan bukan menjadi komoditas. Karena kalau uang itu menjadi komoditas, ini salah satu di antara sumber pemicu terjadinya riba. Riba itu terjadi ketika orang sudah berani menggunakan uang sebagai komoditas dan bukan alat tukar. Karena itulah setiap lembaga yang dia lebih menekankan pada transaksi uang, umumnya para ulama mengatakan waspadai lembaga ini karena biasanya di situ rentan dengan transaksi riba. Di masa silam ada istilah soirofi. Jadi soirofi itu orang yang pekerjaannya tukar-menukar emas atau perak, yang mengumpulkan emas dan terkadang dia juga menjual emas. Ada banyak ulama yang memberikan tahdzir untuk soirofi, peringatan untuk para soirofi. Sampai diantaranya Hasan Al-Basri. Apabila kalian kehausan, kemudian kalian dikasih minum oleh soirofi, jangan diminum. Kalau kamu kehujanan, kemudian berteduh, ternyata di bawah atau ternyata tempat berteduh kamu adalah di bawah rumahnya soirofi, jangan berteduh di situ, pindah ke rumah yang lain. Sebagai peringatan untuk para soirofi. Karena kata beliau, umumnya transaksi soirofi itu rentan dengan riba. Mereka adalah manusia yang menjadikan emas sebagai komoditasnya, sebagai transaksi pokoknya, dan bukan sebagai alat tukar. Kemudian juga disampaikan oleh Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mengatakan sah-sah saja orang itu bisa menjadi soirofi, orang yang dia pekerjaannya membidangi masalah uang sebagai komoditasnya, namun dengan dua ketentuan. Yang pertama, dia paham tentang fikih muamalah, dan yang kedua, dia adalah manusia yang warok terhadap dunia. Ini bisa kita jadikan sebagai persyaratan. Boleh saja Anda menjadi karyawan bank, namun dengan dua ketentuan. Yang pertama, Anda paham fikih muamalah. Yang kedua, Anda adalah orang yang zuhud dalam masalah dunia. Kalau dia zuhud, silahkan jadi pegawai bank. Dan tidak mungkin orang yang zuhud akan dekat-dekat dengan perkara semacam ini. Sebagaimana keterangan Ibnu Rushd rahimahullah. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, di antara upaya Islam untuk menjaga kestabilan ekonomi adalah ketika perekonomian itu dibangun di atas prinsip barang dan jasa. Bukan di atas prinsip mengelola uang. Komoditas itu barang dan jasa dan bukan uang. Ketika komoditas itu dipindahkan ke uang, ini rentan terjadinya inflasi dan itulah sumber riba. Tapi kalau kemudian orang lebih menekankan pada pengadaan barang dan jasa, maka ekonomi itu rata-rata akan lebih stabil. Banyak negara yang lebih menekankan pada komoditas barang dan jasa dan bukan uang sebagai komoditasnya. Sentral ekonomi itu pada produksi dan bukan pada bank. Negara itu rata-rata inflasinya rendah. Anda bisa saksikan seperti Jepang. Jepang itu lebih menekankan pada sentral produksi. Bank di sana tidak sesehat bank di tempat kita, Pak. Makanya di Jepang menerapkan suku bunga negatif. Jadi menurut pengakuan mereka, semakin banyak tabungan Anda di bank, maka uangnya semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, kita bisa lihat bagaimana penekanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan transaksi uang itu dibatasi, dibuat lebih susah. Tujuannya biar manusia tidak mudah untuk menjadikan uang sebagai komoditas. Namun manusia hanya melakukan tukar-menukar uang ketika dibutuhkan, dan itu pun dengan persyaratan yang ketat.